sekarang sebelum kita mulai pelajaran kita awali dengan doa dulu yang memimpin kita dalam doa kepada anak kami. Sebelumnya itu Vesta dulu, dipersilakan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan-Mu di mana Engkau telah menolong dan menolong kami dari pagi hingga sampai saat ini. Bapa, kami sadar itu semua bukan karena kebenaran dan ketulusan kami, melainkan semata-mata balas kasih kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengangkat doa kami kepada Engkau, datanglah di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, inilah doa anak menjadi bersempurna ini, sempurnakanlah dia dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Dan kami Kristi telah memimpin dalam doa. Sekarang saya akan mengecek kehadiran anak-anak kami semua. Ketua kelas, apakah hadir semua? Hadir, Bu. Hadir. Hadir semua. Jadi dengan namanya saya akan mengabsen satu persatu ya. Aprianto Halawa, Alexia Halawa, Agnes Diawa, Atalisi Walu, Benedictus Walu, Berliana Bulele, Chelsea Walu, Elnawati Walu, Franciscus Gule, Helena Rahmat Halawa, Iperiana Bulele, Kristayanti Bulele, Marta Linda Halawa, Monica Walu, Marcelina Halawa, Marvel Walu, Nestina Giawa, Sediaman Laia, Sulfri Devgan Halawa, Vesta Ardianti Ndul, Yuliana Ndul. Baik, berarti anak-anak kami semua hadir ya. Nah, sekarang masih semangat belajar? Baik, sekarang sebelum kita masuk pada materi kita, mari kita menyanyikan lagu wajib supaya semangat kita belajar bisa lebih semangat lagi. Saya undang untuk berdiri kepada anak kami. Bahasa Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, Patrio Proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil dan musang bangsa, nilai bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, sekarang materi kita pada siang hari ini yaitu sistem pernapasan pada manusia. Pernah mendengar materi itu? Nah, jadi sebelum Ibu menjelaskan apa aja itu sistem pernapasan pada manusia, adapun tujuan sistem pernapasan pada manusia itu jadi
kompetensi dasarnya dulu dilihat dari di atas, itu menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Kemudian menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Nah, ini tujuannya yaitu menjelaskan pengertian bernapas dan respirasi. Kedua, menyelidiki frekuensi pernapasan pada manusia. Ketiga, menganalisis faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. 4, menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi organ pernapasan. 5, mengidentifikasi mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Seterusnya, mengukur macam-macam volume pernapasan pada manusia. Jadi itu tujuan dari materi kita hari ini. Jadi sebelum saya menjelaskan, sekarang kita akan membentuk kelompok. Baik, yang pertama adalah buka buku paketnya. Saya akan buka materi kita yaitu sistem pernapasan. Sistem pernapasan. Sistem pernapasan. Baik, silakan berdiri. Silakan berdiri, berdiri semua. Berdiri semua. Baik, sekarang coba anak-anak kami rentakan tangannya pelan-pelan, pelan-pelan. Lihat ibu. Lihat ibu. Ini Chelsea. Oke. Depan Chelsea. Oke. Turunkan tangan dulu, Oke. Letakkan tangan pelan-pelan. Tarik nafas. Tarik nafas. Baru dikeluarkan. Silakan pelan-pelan. Apa yang kalian rasakan? Dan terus proses apa yang kalian lakukan barusan? Proses pernapasan. Di proses pernapasan. Silakan dulu. Terima kasih. Nah, jadi yang kita bahas hari ini yaitu sistem pernapasan manusia. Jadi pernapasan atau respirasi yaitu pertukaran gas oksigen atau O2 yang dibutuhkan tubuh oleh metabolisme dan karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan dan metabolisme tersebut dikeluarkan dari tubuh melalui paru-paru.
Jadi semua kita ini punya pernapasan. Makanya saya suruh tadi anak-anak kami untuk meletakkan tangan kedua. Bagaimana cara untuk bernapas. Jadi kalau kita tidak bernapas, maka kita akan mati. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi pernapasan tadi mengeluarkan dan menghirup. Itu maksud dari pernapasan. Sudah jelas sampai itu? Sudah. Baik. Seterusnya, alat-alat dari sistem pernapasan. Jadi sebelum Ibu menjelaskan apa itu alat-alat dari sistem pernapasan, apakah ada salah satu dari anak-anak kami yang tahu apa itu alat-alat sistem pernapasan? Ada? Ada yang tahu? Atalisi? Silakan. Alat-alatnya yaitu 1. Hidung, faring, epiglottis, laring, trakea, tabung bronkial, bronkiolus, paru-paru, alveolus, dan diafragma. Oke, terima kasih. Jadi itu alat-alat pernapasan pada manusia sudah dijawab oleh Bapak sekalian, Atalisi. Jadi alat-alat sistem pernapasan ada 7, yaitu yang pertama adalah hidung, yang kedua adalah faring, yang ketiga laring, dan keempat trakea, dan kelima bronkus, dan keenam bronkiolius. Jadi itu alat-alat dari sistem pernapasannya. Jadi kamu dengarkan, Ibu akan menjelaskan satu persatu organ pada sistem pernapasan. Yang pertama adalah rongga hidung. Siapa yang tidak punya hidung di sini? Punya hidung semua ya? Punya. Untuk apa hidung itu? Napas. Apa lagi? Apa lagi? Itu bernapas, menyium yang bau dan yang harum. Itu fungsi dari hidung. Nah, jadi hidung di sini dilengkapi dengan rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara sehingga kotoran tidak masuk ke paru-paru. Jadi hidung kita ini punya bulu-bulunya ya, punya bulu-bulunya. Jadi untuk menyaring kotoran seperti debu. Kalau tidak ada rambut hidungmu itu, maka yang kotoran yang kamu menghirup dari luar, maka masuk ke paru-paru, maka kamu kena penyakit. Jadi itu fungsi dari rambut. Itu untuk menyaring udara sehingga kotoran tidak masuk ke paru-paru. Jadi hidungmu itu sering kamu bersihkan. Jangan abaikan saja di situ hidungmu itu. Nanti ditekan orang itu kan hidungmu. Nanti kamu mati. Jangan coba-coba kamu tarik rambut hidungmu. Biarkan dia di situ. Biarkan dia di situ. Supaya kalau ada kotoran, kalau ada debu yang masuk di hidungmu, supaya tidak masuk. Supaya kotoran yang ada yang kamu hirup itu supaya disaring. Itu ya. Iya, Bu. Kemudian hidung itu memiliki kelenjar lendir yang berfungsi mengatur kelembaban udara. Jadi hidungmu itu memiliki kelenjar untuk mengatur kelembaban udara. Seterusnya, oleh sebab itu sebaiknya bernafas itu melalui hidung, bukan lewat mulut. Jadi hidung itu dan mulut itu pernapasannya bukan lewat mulut. Apa yang kalian rasakan? Dan terus
hari ini yaitu sistem pernapasan manusia. Jadi pernapasan atau respirasi yaitu pertukaran gas oksigen atau O2 yang dibutuhkan tubuh oleh metabolisme dan karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan dan metabolisme tersebut dikeluarkan dari tubuh melalui paru-paru. Jadi semua kita ini punya pernapasan. Makanya saya suruh tadi anak kami untuk meletakkan tangan kedua. Bagaimana cara untuk bernapas? Jadi kalau kita tidak bernapas, maka kita akan mati. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi pernapasan tadi mengeluarkan dan menghirup. Itu maksud dari pernapasan. Sudah jelas sampai di situ? Sudah. Baik. Seterusnya alat-alat dari sistem pernapasan. Jadi sebelum Ibu menjelaskan apa itu alat-alat dari sistem pernapasan, apakah ada salah satu dari anak-anak kami yang tahu apa itu alat-alat sistem pernapasan? Ada? Ada yang tahu? Atalisi? Silakan. Alat-alatnya yaitu 1. Hidung, faring, epiglottis, laring, trakea, tabung bronkial, bronkiolus, paru-paru, alveolus, dan diafragma. Oke, terima kasih. Jadi itu alat-alat pernapasan pada manusia sudah dijawab oleh dokter sekalian, Atalisi. Jadi alat-alat sistem pernapasan ada 7, yaitu yang pertama adalah hidung, yang kedua adalah faring, yang ketiga laring, dan keempat trakea, dan kelima bronkus, dan keenam bronkiolius. Jadi itu alat-alat dari sistem pernapasannya. Jadi kamu dengarkan, Ibu akan menjelaskan satu persatu organ pada sistem pernapasan. Yang pertama adalah rongga hidung. Siapa yang tidak punya hidung di sini? Punya hidung semua ya? Punya. Untuk apa hidung itu? Napas. Apa lagi? Apa lagi? Nah, itu bernapas, menyium yang bau dan yang harum. Itu fungsi dari hidung. Nah, jadi hidung di sini dilengkapi dengan rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara sehingga kotoran tidak masuk ke paru-paru. Jadi hidung kita ini punya bulu-bulunya ya, punya bulu-bulunya. Jadi untuk menyaring kotoran seperti debu. Kalau tidak ada rambut hidungmu itu, maka yang kotoran yang kamu menghirup dari luar, maka masuk ke paru-paru, maka kamu kena penyakit. Jadi itu fungsi dari rambut. Itu untuk menyaring udara sehingga kotoran tidak masuk ke paru-paru. Jadi hidungmu itu sering kamu bersihkan. Jangan abaikan saja di situ hidungmu itu. Nanti ditekan orang itu tak hidungmu. Nanti kamu mati. Jangan coba-coba kamu tarik rambut hidungmu. Biarkan dia di situ. Biarkan dia di situ. Supaya kalau ada kotoran, kalau ada debu yang masuk di hidungmu, supaya tidak masuk. Supaya kotoran yang ada yang kamu hirup itu supaya disaring. Itu ya? Iya, Bu. Kemudian hidung itu memiliki kelenjar lendir yang berfungsi mengatur kelembaban udara. Jadi
Atalisi, silakan. Alat-alatnya yaitu 1. Hidung, faring, epiglottis, laring, trakea, tabung bronkial, bronkiolus, paru-paru, alveolus, dan diafragma. Oke, terima kasih. Jadi itu alat-alat pernapasan pada manusia sudah dijawab oleh Dokter sekalian, Atalisi. Jadi alat-alat sistem pernapasan ada 7, yaitu yang pertama adalah hidung, yang kedua adalah faring, yang ketiga laring, dan keempat trakea, dan kelima bronkus, dan keenam bronkiolius. Jadi itu alat-alat dari sistem pernapasannya. Jadi kamu dengarkan, Ibu akan menjelaskan satu persatu organ pada sistem pernapasan. Yang pertama adalah rongga hidung. Siapa yang tidak punya hidung di sini? Punya hidung semua ya? Punya. Untuk apa hidung itu? Napas. Apa lagi? Apa lagi? Itu bernapas, menyium yang bau dan yang harum. Itu fungsi dari hidung. Nah, jadi hidung di sini dilengkapi dengan rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara sehingga kotoran tidak masuk ke paru-paru. Jadi hidung kita ini punya bulu-bulunya ya, punya bulu-bulunya. Jadi untuk menyaring kotoran seperti debu. Kalau tidak ada rambut hidungmu itu, maka yang kotoran yang kamu menghirup dari luar, maka masuk ke paru-paru, maka kamu kena penyakit. Jadi itu fungsi dari rambut. Itu untuk menyaring udara sehingga kotoran tidak masuk ke paru-paru. Jadi hidungmu itu sering kamu bersihkan. Jangan abaikan saja di situ hidungmu itu. Nanti ditekan orang itu tadi hidungmu. Nanti kamu mati. Jangan coba-coba kamu tarik rambut hidungmu. Biarkan dia di situ. Biarkan dia di situ. Supaya kalau ada kotoran, kalau ada debu yang masuk di hidungmu, supaya tidak masuk. Supaya kotoran yang ada yang kamu hirup itu supaya disaring. Itu ya? Iya, Bu. Kemudian hidung itu memiliki kelenjar lendir yang berfungsi mengatur kelembaban udara. Jadi hidungmu itu memiliki kelenjar untuk mengatur kelembaban udara. Seterusnya, oleh sebab itu sebaiknya bernafas itu melalui hidung, bukan lewat mulut. Jadi hidung itu dan mulut itu pernapasannya bukan lewat mulut. Oke, seterusnya hidung sebaiknya selalu bersih dari rambut hidung. Tidak. Ayo, ulang. Hidung sebaiknya selalu bersih dari rambut hidung. Tidak. Jadi hidung kita itu selalu bersih. Kalau kita mandi harus kita bersihkan ya? Iya. Hanya badan saja yang kita bersihkan. Hidung juga, telinga juga harus dibersihkan. Semua tubuh kita ini punya tak semua ya? Iya. Oke, seterusnya itu penjelasan dari rongga hidung. Sudah jelas sampai di situ? Sudah. Kemudian faring. Ini gambarnya, simak gambarnya, lihat gambarnya. Ini faring. Faring maksudnya di sini merupakan persimpangan antara saluran makanan esofagus dan saluran respirasi trakea. 3 bagian faring, yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Jadi faring ini merupakan persimpangan saluran makanan. Ini di belakang kita ini bentuk ada leher kalian? Ada. Bentuk faring.
saluran esophagus dan saluran respirasi trakea. Jadi ada bagian tadi, ada 3 bagian, yaitu nasofaring ini daerah faring yang membuka ke arah rongga hidung. Di belakang rongga hidung. Kemudian yang ketiga, laringofaring itu membuka ke arah faring, ke arah laring, ya laringnya, ke arah laring. Kemudian pada bagian belakang faring itu terdapat laring atau tekak, tempat terletaknya pita suara. Ada pita suara kalian? Ada. Jadi terletak di sini, bentuk pena dia atau bentuk pen di belakang hidung kita ini disebut diafragma, ya faring. Kemudian masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara. Jadi faring itu memasuki udara melalui faring, maka menyebabkan pita suara. Penjelasannya, jadi makan itu sambil berbicara dapat mengakibatkan masukan makanan masuk ke saluran pernapasan, karena saluran pernapasan pada saat tersebut sedang terbuka. Walaupun demikian, saraf kita akan mengatur agar peristiwa menelan, bernapas, dan berbicara tidak terjadi bersamaan sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan. Jadi dikatakan sama kita di sini, kalau makan jangan sambil berbicara. Kalau makan jangan sambil berbicara, nanti mengakibatkan gangguan kesehatan kita. Kalau makan itu makan saja, jangan dulu berbicara. Biar makanan itu bisa tertelan di dalam perut. Di dalam perut. Kalau lagi makan itu raja, ya kalau dikatakan ya raja. Jadi kalau makan di rumah, kalau pulang sekolah nanti langsung ambil makanan, jangan dulu berbicara, jangan bilang dulu tidak ada lauk ini, tidak ada sayur ini, ya. Apa saja jangan dulu berbicara, nanti mengganggu kesehatan. Itu maksud dari faring. Lanjut. Nah, ini nomor 3-nya yaitu laring. Nah, ini laring di sini. Sudah dilihat gambarnya? Sudah. Di mana laringmu? Di mana laringmu? Ini laring. Jadi laring di sini terletak di bawah faring seperti yang Ibu jelaskan tadi. Jadi laring ini terletak di bawah faring. Jadi faring ini merupakan pangkal tenggorokan. Ini merupakan pangkal tenggorokan. Jadi faring ini atau laring ini merupakan faring tenggorokan. Punya tenggorokan? Punya. Kita semua punya tenggorokan. Jadi kemudian tersusun oleh tulang rawan. Jadi fungsi faring di sini adalah yaitu menyalurkan udara dari faring ke trakea. Nah, itu fungsi faring atau laring, ya. Kemudian terdapat glottis. Glottis atau bagian atas laring. Glottis akan menutup oleh jaringan penutup bernama epiglottis saat ada makanan yang lewat. Jadi itu maksud dari laring. Sudah dilihat? Sudah. Jelas? Jelas. Benar? Benar. Kalau ditanyakan nanti tahu ya? Tahu. Oke, berarti ini sudah pintar ya. Lanjut. Nah, masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Nah, jadi laring di sini berperan untuk pembentukan suara dan untuk melindungi jalan nafas terhadap masuknya makanan dan cairan. Jadi laring dapat tersumbat antara lain oleh benda-benda asing atau gumpalan makanan. Infeksinya misalnya infeksi dan tumor. Jadi kalau kita tidak
merawat atau melindungi jalan nafas kita, maka kita kena penyakit seperti tumor, ya, tumor, infeksi dari tumor, ya. Jadi harus dijaga, makanya saya bilang tadi semua tubuh itu dibersihkan supaya kita tidak kena penyakit. Jadi jangan makan makanan yang bersorak-sorak dulu, ya, supaya tidak kena penyakit seperti TBC, tumor dan lain-lain sebagainya. Jadi itu maksud dari faring. Lanjut, trakea, nomor 4-nya trakea. Jadi nah, itu trakeanya, itu gambarnya ada rumah. Trakea ini yaitu menyaring benda-benda asing. Nah, trakea ini terbagi 3, yaitu yang pertama lapisan luar terdiri atas jaringan ikat. Yang kedua, lapisan tengah terdiri atas otot polos dan cicin tulang rawan. Yang ketiga, lapis terdalam terdiri atas jaringan epitel bersilia yang menghasilkan banyak lendir yang berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru bersama darah. Jadi itu ada 3 lapis trakea ini di depan kamu baca, kamu lihat ada 3 lapis, ya. Sudah jelas? Sudah. Itu trakea. Yang kelima itu bronkus. Ada yang tahu bronkus? Ada di buku paket? Ada. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ayo, masih semangat belajar? Oke, silakan. Gimana Talisi? Oke, silakan. Pada bagian paling dasar dari trakea, trakea bercabang menjadi 2. Bercabang trakea tersebut disebut dengan bronkus. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea, tetapi lebih sempit bentuk tulang rawan. Bronkus tidak teratur tetapi berselang-seling dengan otot polos. Oke, terima kasih. Jadi itu maksud dari bronkus yang dibacakan oleh teman kalian. Nah, jadi bronkus di sini adalah merupakan cabang batang tenggorokan, jumlahnya sepasang menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Bronkus ini menuju dia paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kita ini terbagi 2, kanan dan kiri. Kemudian dinding bronkus ini terdiri 3 lapis, yaitu 1 jaringan ikat, otot polos dan jaringan epitel. Jadi jaringan ikat, otot polos dan jaringan epitel. Jadi itu ada 3 lapis. Kemudian seperti pada trakea, perbedaannya adalah bahwa dinding trakea jauh lebih tebal dan cicin tulang rawan pada bronkus tidak berbentuk lingkar sempurna. Kemudian strukturnya yaitu lapisan mukosa atau bronkus sama dengan trakea, hanya tulang rawan bronkus berbentuknya tidak teratur dan pada bagian bronkus yang lebih besar dari cicin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Jadi itu bronkus itu merupakan cabang batang tenggorokan. Jadi menurut bronkus itu ada 2, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Sudah jelas? Sudah. Nah, nomor 6 itu bronchiolius. Bronchiolius. Ya, nomor 6-nya bronchiolius. Itu gambarnya, itu gambar bronchiolius. Kamu simak nanti.
kecil daripada bronkus. Ya. Jadi sel-selnya di sini epitel bersedia pada bronchioleus berubah menjadi sisik epitel. Jadi sel-selnya itu, sel-sel dari bronchioleus itu berubah menjadi sisik epitel. Jadi sisik epitel di sini pada bronchioleus ini sudah tidak terdapat di cicit tulang rawan. Jadi bronchioleus ini tidak terdapat pada cicit tulang rawan. Nah, bronchioleus di sini akan berakhir pada alveolus. Jadi bronchioleus di sini dikatakan sama kita akan berakhir pada alveolus. Jadi bronkus tadi sudah dijelaskan skala bronchioleus. Ya? Sudah? Sudah. Kemudian paru-paru. Jadi bronkus tadi terbagi dua, yaitu paru kanan dan paru kiri. Masuk kita pada nomor 7, yaitu paru-paru. Jadi paru-paru di sini terbagi menjadi dua bagian, yaitu terbagi dua, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Jadi ada 3 lobus paru-parunya, yaitu paru-paru dinding selaput pembungkus yang disebut dengan pleura. Ada gambarnya di situ? Ada, Bu. Ada gambarnya, ada paru-paru kanan dan ada paru-paru kiri, lobus paru-paru dan bronkus bronchioleus dan lobus paru-paru. Jadi itu gambarnya sudah terletak, sudah ada di buku. Kamu baca saja, kamu lihat. Nah, ini penjelasannya di sini, yaitu yang pertama tadi paru-paru dilindungi oleh selaput pembungkus yang disebut pleura. Jadi paru-paru pembungkus itu namanya yaitu pleura. Kemudian memiliki kelembung-kelembung kecil seperti bola yang disebut alveolus. Jadi ini yang ada di dalam paru-paru kita ini, yang dijelaskan ini, dengarkan. Kemudian alveolus itu, arti dari alveolus merupakan tempat pertukaran oksigen atau karbon dioksida. Jadi alveolus itu pertukaran gas dengan karbon dioksida dan oksigen dan karbon dioksida. Jadi itu arti dari alveolus. Nah, kemudian paru-paru. Paru-paru itu mengeluarkan karbon dioksida atau tidak beracuni sel-sel tubuh. Nah, jadi kalau kita tidak mengeluarkan, yang terjadi kita meracuni tubuh kita sendiri. Ya? Sudah? Sudah, Bu. Oke, kemudian setiap menit paru-paru dapat menyerap sekitar 250 ml oksigen dan mengeluarkan sebanyak 200 ml. Jadi setiap menit yang dapat kita keluarkan atau yang kita masukkan di dalam tubuh kita atau di dalam paru-paru, yaitu 250 ml. Untuk kita keluarkan pernapasan kita yaitu 200 ml. Jadi ada hitungannya, ada kita hirup dan ada kita keluarkan. Oke. 8 alveolus.
Sudah dilihat gambarnya? Ada di situ gambarnya? Nah, di dalam alveolus ini paru-paru terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas, yaitu alveolus. Jadi alveolus ini kantong udara. Alveolus ini kantong udara ya, kantong udara. Nah, permukaan alveolus ini dilengkapi oleh kapiler darah. Kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Ya, difusi gas di sini adalah merupakan saluran akhir dari sistem pernapasan. Ya. Terus dikatakan sama kita alveolus di sini berupa gelembung-gelembung udara. Pada bagian alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah, dari karbon dioksida dari darah ke udara bebas. Pertukaran ini terjadi secara difusi yang berhubungan dengan kapiler darah. Nah, berfungsi dari yang berhubungan dengan kapiler darah. Jadi itu fungsi dari alveolus. Jelas? Nah, seterusnya pernapasan berdasarkan cara melakukannya organ yang berperan. Jadi ada dua, yaitu pernapasan dada, pernapasan perut. Jadi pernapasan dada di sini artinya otot antar tulang rusuk. Sedangkan pernapasan perut itu yaitu diafragma. Jadi itu pernapasan berdasarkan cara melakukan organ yang berperan, pernapasan dada dan pernapasan perut. Lanjut, kemudian pernapasan dada. Nah, ini pernapasan dadanya tadi yang Ibu jelaskan barusan. Pernapasan dada di sini yaitu tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk. Itu udara masuk itu ya. Itu udara masuk. Volumenya yaitu rongga dada membesar. Jadi kalau udara masuk ke mulut kita atau ke hidung kita, maka volume rongga dada kita membesar. Kemudian udara keluar. Jadi udara keluar di sini adalah tulang rusuk turun. Nah, ya, tulang rusuk turun karena otot antar tulang berelaksasi. Jadi volume rongga dadanya itu mengecil. Kalau kita mengeluarkan pernapasan kita, maka volume rongga dada kita mengecil. Jadi itu pernapasan dada. Seterusnya pernapasan perut. Pernapasan perut ini ada udara masuk dan ada udara keluar. Tadi yang dijelaskan tadi pernapasan dada. Jadi sekarang pernapasan perut. Jadi pernapasan perut ini otot diafragma, kontraksi diafragma mendatar, volumenya rongga dada membesar. Jadi volumenya atau rongga dadanya membesar kalau udara itu masuk. Kemudian udara keluar. Udara keluar di sini otot diafragma, relaksasi otot, perut kontraksi diafragma melengkung ke rongga dada. Volumenya adalah mengecil. Ya? Sudah jelas? Sudah. Nah, ini secara normal pernapasan kita ya. Ini secara normal pernapasan merupakan kerjasama antara tulang dada dan otot dada diafragma serta otot perut. Jadi bernapas terdiri ada dua fase.
Kemudian, mekanisme pernapasan dada. Mekanisme pernapasan ada dua macam, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Seperti yang dijelaskan tadi, pernapasan dada di sini membesar dan mengecil dada saat bernapas. Sedangkan pernapasan perut itu membesar dan mengecilkan perut. Jadi itu secara normal pernapasan pada manusia. Selanjutnya, volume udara pernapasan. Ini volume udara dari pernapasan kita. Lanjut. Ini penjelasannya, ini penjelasan dari volume pernapasan kita. Dalam keadaan normal, ini pernapasan kita dalam keadaan normalnya 0,5 liter atau 500 cc. Jadi nomor 2 itu keadaan normal ya, itu keadaan normal. Yang kedua, inspirasi maksimum itu 4,8 liter atau 4.800 atau cc. Yang ketiga, ekspirasi maksimum itu 4,8 liter atau 4.800. Seterusnya, udara residu atau UR. Jadi pernapasannya di situ 1,2 liter atau 1.200. Ya, 1.200. Seterusnya, kapasitasnya vital paru-paru itu 4,8 liter atau 4.800. Itu volume udara pernapasan pada manusia. Ada 5. Ya, sudah? Sudah, Bu. Jelas? Jelas. Nah, ini macam-macam udara pernapasan. Ini macam-macamnya. Ada volume ideal, ada volume cadangan inspirasi komplementer, ada volume cadangan ekspirasi suplementer. Nah, volume tidak di sini adalah udara yang dihirup atau dihembuskan. Udara atau dihembuskan dalam keadaan biasa. Jadi itu maksud dari volume tidak. Yang kedua, volume cadangan. Volume cadangan di sini adalah udara sebanyak 1.500 yang masih dihirup dengan cara inspirasi yang maksimum setelah inspirasi biasa. Jadi ini biasa ya. Volume cadangannya hanya biasa saja. Ya. Nomor 3 itu volume cadangan ekspirasi. Itu udara sebanyak 1.500 yang terdapat dihembuskan lagi pada ekspirasi maksimum dengan mengeluarkan otot perut kuat. Ya. Itu penjelasan dari volume cadangan ekspirasi. Sudah jelas? Sudah, Bu. Lanjut. Pertukaran gas dalam tubuh. Jadi itu pertukaran gas dalam tubuh kita manusia. Jadi kamu lihat itu pertukaran gas di paru-paru. Yang pertama bagian A-nya yaitu kenapa Bu? Kenapa masih berbicara? Masih belajar? Masih? Oke. Yang pertama disebut sebagai respirasi eksternal. Jadi berhubungan dengan udara luar tubuh terkait dengan pernapasan melalui hidung. Yang kedua terjadi difusi atau O2 dan alveolus ke dalam
darah dan difusi CO2 dari darah ke alveolus. Baik, yang ketiga yaitu dalam pengikatan O2 oleh darah terjadi reaksi Hb tambah O2 atau oksihemoglobin, yaitu Hb darah. Itu pertukaran gas dari paru-paru ya. Nah, ini pertukaran gas dari jaringan. Yang pertama disebut sebagai respirasi internal. Tadi ekspirasi, sekarang respirasi internal. Itu internal itu di dalam tubuh. Yang tadi di luar tubuh. Nah, ini pertukaran oksigennya sudah ada di gambar. Kamu lihat, kamu simak. Sudah? Sudah, Bu. Nah, ini kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan. Ada dua, yaitu bagian A, tuberkulosis atau TBC. Yang kedua, pneumonia. Yang ketiga, bronkitis. Ya, mari kita bahas satu persatu. Itu penyakit TBC di sini disebabkan oleh bakteri. Kedua, selain menyebabkan radang paru-paru, penyakit ini menyebabkan alveolus mengandung banyak cairan sehingga mengganggu proses difusi oksigen dan karbon dioksida. Jadi itu penyebab kenapa kita kena penyakit TBC. Salah satunya yaitu bakteri. Yang kedua, bagian B, pneumonia. Jadi penyakitnya di situ disebabkan oleh infeksi paru-paru, yaitu virus dan jamur. Ya, virus atau jamur. Yang kedua, infeksi tersebut menyebabkan peradangan pada paru-paru sehingga mengakibatkan cairan tertimbun atau di alveolus. Ya, itu kenapa kita bisa kena penyakit itu, karena bakteri dan virus atau jamur. Yang ketiga, bronkitis. Bronkitis di sini adalah menyebabkan peradangan pada dinding bronkus yang disebabkan. Yang keempat itu asma. Pernah kalian dengar penyakit asma? Ya. Asma? Tidak pernah. Jadi asma di sini menyebabkan penyempitan saluran pernapasan, sesak nafas. Asma itu menyebabkan penyempitan saluran pernapasan. Yang kedua, penyakit ini dapat disebabkan oleh alergi. Jadi kalau ada alergimu, maka itu dikatakan penyakit asma. Ya? Ya, Bu. Seterusnya, emfisema. Emfisema ini menyebabkan alveolus penuh dengan cairan sehingga menghambat proses difusi oksigen dan karbon dioksida. Yang terakhir yaitu kanker paru-paru. Pernah kalian dengar kanker paru-paru? Pernah. Saya juga pernah, tapi tidak tahu apa itu, bagaimana penyakit kanker paru-paru. Jadi di sini dijelaskan sama kita, kanker paru-paru di sini sel paru-paru tubuh tidak terkendali dan tidak berfungsi sebagai mestinya. Yang kedua,
jaringan kanker akan mendesak alveolus sehingga tidak berfungsi lagi. Itu penyakit kanker paru-paru. Terima kasih. Baik, kalau ada pertanyaan dari penjelasan dari sistem pernapasan, kalau ada yang tidak jelas dari siswa kami, disilakan dibaca dulu. Apakah ada pertanyaan? Ada, Bu. Oke, silakan. Apa fungsi dari hidung? Oke, silakan duduk. Ada yang tahu dari antara siswa kami apa itu fungsi hidung? Sebelum Ibu menjawab. Ada? Ada yang bisa duduk? Bisa duduk. Oke, silakan. Gak apa-apa, silakan. Berdiri. Hidung merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara buruk. Yang ditanyakan yang Bu, apa itu fungsi hidung? Iya kan? Iya, Bu. Ada? Fungsi hidung untuk menyaring vertikal debu atau kotoran yang masuk bersama udara selaput saat. Oke, silakan dulu. Sudah. Oke. Fungsi hidung di sini yaitu ya, telisih fungsi hidung, dengarkan. Fungsi hidung di sini adalah menyaring partikel debu atau kotoran-kotoran yang masuk ke udara, bersama udara. Itu maksud dari fungsi hidung. Jelas? Ada lagi? Oke, silakan Bu. Apa itu diafragma? Oke, diafragma. Ada yang tahu diafragma? Oke, jelasin apa diafragma. Diafragma adalah otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. Oke, terima kasih. Silakan jawabannya benar. Jadi diafragma itu terletak di rongga dada dan rongga perut. Baik, terima kasih Francisco. Sekarang ada lagi? Ada. Oke, silakan Chelsea. Lalu Paru-paru itu terputar terbagi berat. oke, ada yang tahu paru-paru itu terbagi berapa, Bu? Yang dijelaskan tadi terbagi berapa? Oke, kiri, silakan. Paru-paru itu terbagi dua. Apa dulu? Itu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Oke, terima kasih. Jadi paru-paru itu terbagi dua. Paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Baik, anak-anak kami sudah jelas semua? Baik, anak-anak kami sudah pintar semua ya? Ya, sudah? Baik, sekarang kita akan membagikan kelompok. Kita akan membagikan kelompok. Ini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Saya akan membagikan ke KPD-nya. Saya berikan waktu selama 15 menit. Ya, silakan didiskusikan setiap kelompok. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Diskusikan. Oke, silakan dimulai. Diskusikan.
Oke, silakan didiskusikan kepada teman. Silakan buat didiskusikan jawabannya. Diskusikan.
Didiskusikan, jangan ada yang berbicara. Ada yang sulit? Tidak. Kalau ada yang sulit dari soalnya dipertanyakan ya? Sudah siap? Baik, kalau sudah siap, kita akan menampilkan dari hasil yang kalian diskusikan. Yang pertama yang tampil adalah kelompok 1. Kamu dengarkan jawabannya. Kalau ada nanti tanggapan dari kalian, kalau tidak ada, kita silakan duduk kepada kelompok 1. Oke, kelompok 1 disilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami ini. 1. Hidup. Apa pertanyaannya tadi? Pertanyaan 1. Organ apa saja yang
dalam sistem pernapasan, yaitu 1. Hidung, 2. Faring, 3. Epiglottis, 4. Laring, 5. Trachea, 6. Tabung bronkia, 7. Bronchiolus, 8. Paru-paru, 9. Alveolus, 10. Diafragma. Masuk nomor 2. Berdasarkan Apa soalnya? Apa soalnya? soal nomor 2, berdasarkan regulasi pernapasan selama 1 menit, itulah frekuensi pernapasan selama 1 hari. Jawab. Usia dewasa sekitar 16 sehari, 20 kali per menit. Rata 16 tambah 20 atau 2 sama dengan 18 kalimat per menit. Lalu dengarkan. Maka selama 1 hari 24 jam, 20 kali 60 menit adalah 18 kali per menit, 24 kali 60 menit, 25.000 kali 920 kali per hari. Oke. Apakah deratan frekuensi pernapasanmu dan temanmu berbeda? Deratan frekuensi pernapasan saya dan teman saya adalah berbeda. Sifat, menurutmu mengapa deratan frekuensi pernapasanmu berbeda dengan temanmu? Mengapa deratan frekuensi pernapasan saya berbeda dengan teman saya adalah deratan frekuensi pernapasan berbeda dengan teman saya dikarenakan berbeda usia dan jenis kelamin. Saat pengukuran berbeda suhu tubuh, posisi tubuh dan aktivitas yang dilakukan, frekuensi pernapasan sendiri merupakan intensitas pemasukan atau pengeluaran mulut. Pernapasan per menit. Yang dapat kami simpulkan adalah 1. Organ pada sistem pernapasan itu ada 10 macam, yaitu 1. Hidung, 2. Faring, 3. Epiglottis, 4. Laring, 5. Tabung bronkial, 6. Bronchiolus, 7. Paru-paru, 8. Alveolus. 1. Diagram. 2. Berdasarkan hasil percobaan diskusi yang telah dilakukan, yang dapat disimpulkan tentang frekuensi pernapasan adalah frekuensi P. Frekuensi pernapasan dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya jenis kelamin, posisi tubuh, dan kegiatan tubuh. Selain itu, frekuensi pernapasan juga dipengaruhi oleh usia dan suhu tubuh. Baik, demikian saja hasil diskusi kali ini. Bila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaklumi. Silakan duduk. Berikan tepuk tangan dari kelompok. Oke, terima kasih, jawaban mereka sudah benar semua. Anak-anak kami mungkin dari kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, mungkin jawabannya anak-anak kami semua benar. Mudah-mudahan ya. Iya, Bu. Cukup hanya kelompok 1 yang kita tampilkan karena waktu tidak memungkinkan lagi. Minggu depan kita lanjutkan. Baik, itu saja pertemuan kita hari ini. Sebelum kita menutup materi kita, siapa di antara siswa atau anak-anak kami yang bisa menyimpulkan materi kita
hari ini. Saya Oke, silakan kepada anak kami Atalisi, dipersilakan. Atalisi terus ya, yang bertanya, yang menyimpulkan. Bagaimana supaya bisa seperti Atalisi? Belajar di rumah ya? Iya. Oke, kami dengarkan penjelasan atau kesimpulan dari materi kita hari ini. Kepada anak kami, disilakan. Baik, kesimpulan atau rangkuman kita pada materi ini adalah: 1. Respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh. 2. Sistem pernapasan manusia tersusun atas hidung, faring tenggorokan, laring ruang suara, trakea, batang tenggorokan, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. 3. Organ penyusun sistem pernapasan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan struktur maupun fungsinya. 4. Secara struktural, sistem pernapasan tersusun atas dua bagian utama. 1. Sistem pernapasan bagian atas meliputi hidung dan faring. 2. Sistem pernapasan bagian bawah meliputi laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. 5. Secara fungsional, sistem pernapasan tersusun atas dua bagian utama, yaitu 1. Zona penghubung, 2. Zona respirasi. 6. Hidung merupakan organ pernapasan yang langsung menghubung dengan udara luar. Hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung, selaput lendir, konkat, dan reseptor olfaktori. 7. Faring merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang posterior rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring superior. Itu saja kesimpulan dari saya. Oke, terima kasih. Masih dari kesimpulan materi kita hari ini. Baik, sekarang kita akan menutup materi kita. Kita akan berdoa dulu sebelum kita mengakhiri materi kita. Yang mungkin kita dalam doa kepada anak kami, Lena. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Yesus, terima kasih atas pertolongan kepada kami. Dan kami juga siap memperhatikan keadaan yang bisa di tempat ini. Berilah kami agar kami bisa bertemu dengan keluarga kami dengan penuh sukacita. Dan terlebih guru kami yang mengajarkan pada saat ini, Engkau beri